Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan pemula dalam mengelola warung sembako. Kesalahan-kesalahan yang akan saya bahas kali ini tuh penting sekali ya, apalagi buat teman-teman para pemula di warung sembako. Karena kalau berbicara kesalahan, ini juga berbicara mengenai modal ya, mengenai perputaran modal yang kita punya, yang akan kita kelola. Apalagi kalau modalnya teman-teman itu hanya modal kecil. Jadi simak baik-baik ya video ini. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kesalahan yang pertama adalah langsung pinjam dana di bank atau lembaga pinjaman lain di awal usaha. Memang ya harus diakui, pinjaman adalah salah satu cara tercepat untuk mendapatkan modal. Daripada harus menabung sekian lama, lebih baik pinjam di bank saja atau di koperasi. Ya, kebanyakan pasti akan berpikir seperti itu ya. Karena prosesnya itu lebih cepat dan juga instan. Apalagi syarat untuk meminjam uang di koperasi itu cuman pakai KTP aja. Nah, sebagai catatan, di sini saya tidak melarang atau mengharamkan pinjaman ya teman-teman, tapi timingnya atau waktunya yang harus dipertimbangkan. Di mana sebaiknya teman-teman meminjam uang di saat usahanya itu sudah berjalan. Alasannya kenapa? Agar penggunaannya lebih terukur teman-teman. Ketika usaha sudah berjalan, pasti kita akan tahu item-item apa saja yang lancar, kemudian item-item apa saja yang kurang lancar. Kemudian kita juga pasti akan tahu berapa banyak kuantitas yang harus dibeli dari tiap-tiap item tersebut. Nah, sehingga teman-teman bisa memperkirakan uang pinjaman tersebut akan dipakai kemana saja dan berapa banyak nominalnya. Sebaliknya, kalau teman-teman meminjam uang sebagai modal awal usaha, teman-teman belum ada gambaran item-item apa saja yang lancar, kemudian item-item apa saja yang kurang lancar. Jangan salah, beda tempat, beda selera loh. Bisa jadi item yang laku keras di tempat lain justru tidak laku di tempat kita. Contoh yang paling sederhana adalah rokok. Ada puluhan atau bahkan ratusan jenis rokok, selain merek rokok mainstream macam Surya, Sampurna, Jarum, dan lain-lain. Ada banyak juga merek rokok lain yang kita tidak tahu mana yang menjadi favorit pembeli sekitar. Padahal rokok itu adalah salah satu item yang paling menyedot anggaran. Satu slov bisa berbunyi ratusan ribu. Padahal supaya dapat harga murah kita harus beli minimal satu slov. Apa jadinya kalau kita sudah beli lalu ternyata rokok tersebut bukan favorit pembeli sekitar? Pastinya modal kita akan tertahan atau bahkan hangus. Kalau saya pribadi sudah mengalami hal tersebut ya. Di awal-awal saya membeli salah satu rokok merek terkenal sebanyak satu slov. Karena saya pikir merek ini sudah terkenal dari saya kecil. Maka semua jenis rokok dalam merek tersebut pasti laku. Ternyata kenyataan tidak seperti itu teman-teman. Saya ingat sekali, 1 tahun baru rokoknya habis. Baru rokoknya itu habis terjual ya. Padahal cuma 10 bungkus saja. Jadi sekali lagi kita jangan gegabah ya teman-teman. Jalan dulu ya usahanya, barulah kita bisa pinjam uang untuk menambah modal usaha. Selain meminjam uang di bank atau koperasi dan sejenisnya, teman-teman juga bisa memanfaatkan fasilitas kredit dari distributor atau supplier resmi maupun toko grosir tertentu di daerah teman-teman. Biasanya kalau fasilitas kredit dari distributor atau supplier bisa teman-teman gunakan setelah berlangganan terus-menerus ke mereka selama kurun waktu tertentu. Nah, menurut saya mending teman-teman ambil opsi ini. Karena tanpa bunga dan kita lebih leluasa mengatur modal karena pembayarannya itu di belakang. Kesalahan yang kedua adalah beli barang tanpa cek tanggal kadaluarsa. Nah, ini kesalahan yang pasti semua pemilik usaha warung sembako pemula pernah mengalami. Kurang teliti dalam membeli barang sehingga tidak mengecek dulu tanggal kadaluarsa.
Makin diperparah jika barang tersebut masuk kategori barang yang perputarannya lambat lalu kita beli banyak, misalkan kita beli 1 karton. Ya, terkadang ada pula grosir yang nakal ya. Jadi saat mengemas barang, mereka itu sengaja menyisipkan barang yang tanggal kadaluarsanya itu sudah dekat. Nah, jadi kita harus ekstra teliti teman-teman. Jadi solusi dari saya ada 3 ya untuk masalah ini. Simak baik-baik. Solusi yang pertama adalah belanja dari distributor atau supplier resmi. Nah, ini sudah merupakan solusi yang paling aman karena di mana-mana perputaran barang dari distributor itu selalu lebih cepat dibandingkan dengan toko grosir. Karena mereka juga menyuplai ke toko-toko grosir pastinya. Sehingga barang-barang yang mereka suplai mayoritas adalah barang-barang yang baru masuk gudang alias baru saja diproduksi sehingga masa kadaluarsanya itu lebih panjang. Ditambah distributor juga punya kebijakan retur, asalkan kita sudah terdaftar di sistem mereka. Mau barangnya rusak atau kadaluarsa tetap akan diganti oleh mereka. Ini saya kasih contohnya teman-teman apabila kita membeli barang langsung dari distributornya. Contohnya minuman ini ya. Ini minuman dari Wings Food. Nah, minuman ini teman-teman masih tersegel atau belum dibuka. Tapi kalau dilihat dari bentuknya ini cacat ya, jadi tidak bisa dijual dan tidak ada pelanggan juga yang mau beli minuman yang seperti ini. Nah, kalau kita beli langsung dari distributor, ini kita bisa tukar dengan produk yang baru yang tentunya kemasannya itu yang masih bagus, yang tidak cacat. Jadi kalau untuk dari Wings sendiri teman-teman, mereka ada orang khusus ya. Jadi setiap minggu ada orang yang bisa dikatakan yang dari bagian quality control. Jadi mereka itu datang ke warung kita dan mereka mengecek produk-produknya mereka. Contohnya berapa banyak yang terjual, kemudian kualitasnya seperti apa, kemudian tugasnya mereka juga merapikan barang-barangnya mereka di warung kita. Kemudian apabila ada barang-barang yang cacat bisa kita kasih tahu ke mereka dan nantinya akan diproses untuk penggantian produk yang bagus atau produk yang baru, seperti itu. Kemudian solusi yang kedua adalah jika teman-teman harus berbelanja di toko grosir, maka teman-teman mau tidak mau harus cek satu-satu barang yang dibeli sebelum membayar. Memang harus diakui cara ini sangat melelahkan dan memakan waktu ya teman-teman. Tapi daripada modal kita hangus, lebih baik kita luangkan waktu 10-20 menit untuk mengecek barang atau masa kadaluarsa sebelum kita bayar di kasir. Tips yang ketiga, beli sedikit saja barang yang perputarannya lambat maupun barang yang masa kadaluarsanya pendek. Nah, di sini teman-teman harus mengidentifikasi dulu mana saja barang-barang yang perputarannya lambat dan juga barang-barang yang perputarannya cepat di warung teman-teman. Sebagai referensi di video saya sebelumnya sudah saya paparkan barang apa saja yang masuk kategori perputarannya lambat dan juga barang yang perputarannya cepat. Jadi teman-teman boleh klik link yang di atas ya. Oke, sekarang kita lanjut kesalahan yang ketiga ya. Jadi kesalahan yang ketiga itu adalah tidak disiplin waktu. Pembeli itu butuh kepastian teman-teman. Bukan hanya kepastian jam buka dan tutup warung, tapi juga kepastian hari kapan kita buka dan tutup. Jangan sedikit-sedikit kita tutup. Hari libur kita juga ikutan libur. Jangan ya teman-teman. Saya contohnya. Ketika masih di awal-awal buka warung sembako, sempat tidak konsisten buka tutup warung. Hari ini buka jam 7, besok buka jam setengah 8, lusanya buka jam 8. Akhirnya banyak pelanggan saya yang komplain. Karena banyak pelanggan saya yang ternyata itu datang dari jauh hanya untuk berbelanja di warung saya. Karena tidak cukup hanya warung itu lengkap dan murah saja, tapi tidak konsisten kapan mau buka dan kapan mau tutup, pelanggan pasti akan lari. Begitu juga mengenai hari-hari operasional warung. Jangan karena tanggal merah atau hari libur kita juga ikutan libur.
Banyak ya yang baru memulai usaha sembako masih belum terbiasa dengan rutinitas tersebut. Karena mungkin mentalnya juga masih mental pekerja yang tanggal merah artinya libur. Nah, kita sebagai wirausaha harus meninggalkan mental tersebut. Sebagai contoh, saya saja untuk hari libur agama saya pun, saya masih tetap buka walaupun setengah hari. Paginya saya menjalankan kewajiban agama saya, siangnya baru saya buka. Nah, bukanya itu sampai malam. Kenapa? Karena konsistensi dalam hal waktu itu adalah hal yang wajib. Lanjut, kesalahan yang keempat adalah barang sering kosong atau jarang mengecek stok barang. Tidak cukup ya hanya melengkapi jenis-jenis barang di warung saja, tetapi kita juga wajib memastikan agar supaya stoknya tetap ada setiap saat. Bayangkan saja, jika pelanggan sudah jauh-jauh datang ke warung, lalu saat mencari item yang dibutuhkan, item tersebut kosong. Pasti mereka akan sangat kecewa teman-teman, dan kemungkinan akan berpikir 2 kali untuk balik lagi ke warung kita. Memang namanya manusia, pasti ada saja yang luput dari pengawasan. Apalagi jika kita berbicara mengenai sembako yang jenisnya bisa sampai ratusan atau bahkan ribuan jenis stok barang. Pastilah akan ada item yang luput dari pengawasan. Kalau saya sendiri selalu meluangkan waktu setidaknya 1 kali seminggu untuk mengecek stok seluruh barang yang ada di toko saya. Memang melelahkan dan memakan waktu karena masih manual dan belum memakai aplikasi. Tapi masih mending daripada membuat pelanggan kita kecewa ya. Atau bisa juga memang stoknya sedang kosong di mana-mana. Mau cari di toko grosir, mau cari di distributornya, itu pasti kosong. Karena itu keuletan kita sangat dibutuhkan dalam hal ini. Saya ingat ya, saya itu pernah keliling sampai kota seberang hanya untuk mencari rokok yang stoknya yang lagi langka. Kalau dipikir-pikir memang tidak sebanding ya usaha yang saya lakukan ini dengan keuntungan yang akan saya dapatkan dari rokok ini. Tapi tetap saja saya tidak mau pelanggan saya kecewa teman-teman. Karena itu saya selalu berusaha agar supaya barang yang perputarannya cepat itu atau barang yang permintaannya tinggi itu harus selalu ready stock. Nah, itu dia ya teman-teman kesalahan yang dilakukan oleh pedagang sembako pemula. Oke, semoga apa yang saya bahas di video kali ini boleh menjadi pelajaran atau boleh menjadi pengingat bagi teman-teman pemula dalam menjalankan usaha sembako agar supaya menghindari 4 kesalahan di atas atau mengantisipasi kesalahan yang saya bahas di video ini. Semoga ini boleh bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan silakan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih.